Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul arab wal ajam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Rada maju jane penak. Ya rada maju ya. Malah mundur-mundur sama lu jengkang gitu. Nah, rada maju ya. Mesakne sine mburi niku lho. Nah. Aku yo genah le nyawang. Alhamdulillah wa syukurillah dalu menika kita sedaya tasih pinaringan sehat wal afiat. Mugi-mugi kesehatan ingkang kita rasakan, ingkang kita alami, mugi-mugi ndukake karidhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Niki acarane Isra Mi'raj napa niki? Penutupan. Menawi Isra Mi'raj berarti kita alhamdulillah sekarang malam ini kita merayakan Isra Mi'raj hari yang ke-37 nggih. Soalnya niki pun belum Saban. Maka ada kemasan lain setelah Saban, yaitu kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Panjenengan merasa seneng napa susah ketekan Ramadan? Olah tenane. Seneng napa susah? Tenan lho iki. Ramadan mangke enten ibadah poso. Poso niku luwe. Seneng lho mboten? Tenahane. Sampai sing bakul es ora patek payu mergo akeh wong poso. Bakul segone ora patek payu mergo akeh wong poso. Lek sore bakul ternyata saingane kathah. Akhirnya oleh saya tik batine seneng apa susah? Malah tenang. Anggo bae mlebu kamar terus ngombe. Terus kayaknya indah itu ning jowo. Jadi ini kita akan kedatangan bulan Ramadan. Baru saja kita melewati bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Menurut kalender Hijriah ada 12 bulan di dalam tahun Hijriah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Jajal baleni neh. Ada bulan 4 yang mulia. Apa wae jajal? Dzulhijjah. Urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sing telu urut, sing sitok Rajab mboten urut. Ngono kuwi ditulis. Pulpene sampean kan enggak nulis ora? Jadi ben gak lali. Dari 4 bulan ini yang terdapat kemuliaan di bulan Hijriah. Lek manten nyar iki yo enek bulan sing mulia, bulan madu. Tapi yo enek bulan yang tidak disukai oleh wanita, tidak disukai oleh pria, yaitu bulanan. Bapak-bapak iki lek ibuke bulanan, jajal delok ngopi, mulih jam 2. Takoki karo tanggane, "Made sampean ngopi kok istiqomah, khusuk ora mulih-mulih?" Jawabane, "Alah bojoku pengalaman." Wah, gak cuma pengalaman, pengamalan. Dari 4 bulan yang mulia ini termasuk diantaranya bulan Rajab. Wis kelewat. Kenapa bulan Rajab niku mulia? Karena satu, ada kejadian yang sangat istimewa, yaitu kejadian iki jene ngrungokne ora to? Aja
aja ngobrol dhewe-dhewe. Ngobrol dhewe kaya wong gendeng. Madhep rene, lek koncone ngojak ngobrol aja gelem. Aja ngobrol dhewe. Di bulan Rajab ini ada kejadian yang istimewa, yaitu kejadian yuk urut sitok-sitok. Pertama, awal malam bulan Rajab. 5 doa di malam hari yang tidak pernah ditolak, diantaranya awal bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Malam Jumat. Mulane ana syiran. Saben malam Jumat kanggo njaluk terus lamun malam Jumat itu mulia karena ahli kubur datang. Kita disuruh untuk berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia, dan kita disuruh untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Tapi nyatane opo sampai ning omah apa maca Quran le malam Jumat paling maca WA, paling maca Facebook, paling delok YouTube. Yo ora. Lah cuma aku terang-terangan ngoten niku. Yo gayane sini sithik lah. Malam Jumat, malam nisfu Sa'ban, malam awal bulan Rajab, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah. Dan yang kedua ada ada kejadian yang istimewa lagi di bulan Rajab, yaitu kejadian Isra. Saiki Isra Mi'raj wis kelewat. Sampai pada waktu bulan Rajab mestinya sering ngrungokne ceramah kiai-kiai tentang Isra Mi'raj. Saiki aku tak teko. Isra niku napa? Jawaban salah ora apa-apa, ora. Isra ialah perjalanan piye to? Perjalanan iki OTW. Tak baca bedheki ya. Isra ialah perjalanan malam. Oh, ya nek malame. Dadi lek sampean mlaku bengi atau sampean numpak motor bengi tekoki, "Dek, arep endi?" Isra. Paham? Lah Mi'raj niku napa? Mi'raj itu tangga untuk naik. Jadi wong nggawe ondo, benakne genteng niku Mi'raj. Arti secara bahasa adalah Mi'raj itu tangga untuk naik. Mulane lek enek wong bengi-bengi metu karo nggawa ondo, ditakoki, "Made sampean arepe nandi?" Arepe Isra Mi'raj. Mergo keluar perjalanan malam karo nggawa ondo. Paham? Itu secara bahasa. Tetapi yang dikehendaki Isra Mi'raj dalam Islam adalah perjalanan Nabi Muhammad, diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian yang namanya Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul, itu namanya Mi'raj. Lah mungkin apa enggak? Padahal jarak antara Mekah sampai Palestina 1.500 km. Kulo kok ngertos, mergo kulo buka Google. Sampeyan delok, nek gak percaya sampeyan ukur dhewe sikile taline sak meter nggih tali rafia. Melaku ke Mekah sampai Palestina. Udah pas kurang lebih 1.500 km. Kok iso Nabi Muhammad melakukan seperti itu? Padahal dulu belum ada pesawat terbang, dulu belum ada jet, dulu belum ada helikopter. Kok iso zaman sakmono? Iso. Karena apa? Karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah Subhanalladzi Maha Suci Zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek sing nglakokne Gusti Allah, apapun akan menjadi mungkin. Tapi ini awake dhewe wong Jawa, kaya aku ngene iki wong Jawa. Lah nek nggih blakon.
Wong Jawa riyin ulama-ulama riyin niku kathah sing duwe keistimewaan ngaten niku. Dadi wong ndek iki ketok ning omah basa enek wong mulih haji cerita, aku eruh Mbah Yai niku ning Mekah. Padahal wongnya ora budal haji. Jadi dalam waktu kilat seorang ulama bisa langsung ke Mekah hanya dengan hitungan detik. Niku wong Jawa niku akeh. Kuwi jenenge ilmu lembus kilan. Nah, padahal Nabi Muhammad pada waktu itu belum ada pesawat canggih kok bisa mengatakan bahwa dari Mekah sampai Palestina kemudian naik ke langit dalam waktu tidak ada semalam. Sampai wong Quraisy niku geger kabeh. Niki kula critani setunggal-tunggal. Wong Quraisy padha akeh sing ora percaya. Nabi Muhammad enjing-enjing niku lenggah teng pinggiratan Mekah mriku lho, gak ning kuburan kene. Ternyata ada yang lewat yaitu Abu Jahal. Abu Jahal sampean kenal? Wis tahu kenalan? Lewat. Padahal Abu Jahal ini terkenal dengan orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Tapi wong jenenge kenal masih musuh ayo disopo. Mergo Nabi Muhammad kelihatan murung, kelihatan gelisah. Abu Jahal moro, "Mat." Cara kan yo jenenge musuh kan biasa. Enggak pernah menyeluk apa jenenge? Memanggil. Asin aku ngerti gayane to asin. Enggak pernah memanggil Nabi, enggak pernah memanggil ya Rasulullah. Karena Abu Jahal adalah musuhnya Nabi Muhammad, nyeluke yo Mat. Mat. Nyapa kok sampean kok sedih? Enek opo? Apa arepe curhat karo aku piye? Nabi Muhammad akhirnya jawab, ini dengan bahasa saya. Jadi bukan ini sebetulnya hadis tapi dengan bahasa saya. Nabi Muhammad menjawab, iya paman. Sampai nanggon aku apa sing menjadi kegundahan? Leh bocah kene kegundahane mesti aku mikiri Mbak Sri orang menolak cintaku kae. Nabi Muhammad enggak ngono. Apa sing mbok pikir apa Muhammad critakno nanggon aku. Nabi Muhammad ngatur mau bengi tadi malam saya melakukan Isra. Sampai mesti ngomong dulu Abu Jahal kok ngerti Isra? Padahal Isra itu perjalanan malam. Abu Jahal kok paham? Ya mesti paham soalnya Abu Jahal ya wong Arab. Wong tukang becak ning Arab ya ngerti Isra. Isra itu perjalanan malam, Isra iki bahasa Arab. Terus Abu Jahal nyaut, Isra nanti mat. Aku mau pergi Isra dari Mekah sampai Palestina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Abu Jahal gak percaya. Niki baru membicarakan Isra tok niku. Abu Jahal gak percaya. Awakmu mau bengi Isra. Kok Mekah sampai Palestina lah isu-isu koyo ngene wis teko omah. Gak mungkin awakmu mat. Gak mungkin. Nabi Muhammad gimendel mawon. Nggih terserah percaya apa gak percaya terserah. Saking ngene mat jar Abu Jahal. Umpama wong Quraisy wong Mekah iki tak klumpukno kabeh. Kok sampean cerita apa sing mbok critakne nanggon aku? Sampean gelem ora? Nabi Muhammad menjawab, "Nggih, paman. Sudah pasti saya siap menceritakan." Wong Arab dikelompokne. Wong Quraisy dikelompokne karo Abu Jahal, woro-woro. Nabi Muhammad arep cerita woro-woro nglumpuk kabeh. Jadi akhirnya Nabi Muhammad itu dalam kerumunan orang-orang Quraisy mau menceritakan tentang kejadian Isra. Mulane jenengan niki kedah ngerti bahwa orang yang pertama kali merayakan Isra Mi'raj yaitu Abu Jahal, provokator Abu Jahal. Kelompoknya wong akeh. Muhammad critakno apa sing mbok lakoni? Mau bengi sing mbok critakne nanggon aku. Nabi Muhammad cerita, mau bengi aku melakukan perjalanan dari Mekah sampai Palestina, terus munggah ning langit. Wong padha meneng kabeh. Gak percaya. Gak percaya. Bahkan ada orang yang dulunya sudah beriman kepada Nabi Muhammad.
orang yang sudah mengakui kerasulan Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad cerita tentang Isra Mi'raj gak percaya. Ada seorang sahabat bernama Mu'ti niku matur, saya percaya Muhammad kalau engkau bercerita tentang detailnya kejadian. Kalau kamu mampir di Masjidil Aqsa, coba ceritakan tentang Masjidil Aqsa. Ini enten sing percaya tapi gak bukti. Tapi kebanyakan orang tidak percaya. Bahkan Abu Jahal dengan lantang, Muhammad saiki jajal sikilmu sing tengen diangkat. Nabi Muhammad ngangkat sikil tengen. Sikilmu sing kiwa diangkat Muhammad. Nabi Muhammad yang ngangkat sikil sing kiwa. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad jatuh. Diguyu karo Abu Jahal. Muhammad, awakmu iki ora iso miber. Kamu tidak bisa terbang. Kamu bukan Superman. Superman iso miber. Kamu bukan Spiderman. Kamu gak bisa terbang. Kamu bohong Muhammad. Gak mungkin orang yang tidak bisa terbang bisa melakukan perjalanan dari Mekah sampai Palestina naik ke langit dalam waktu tidak ada semalam. Gak mungkin. Nabi Muhammad mendel mawon. Dalam keadaan terjepit seperti itu, ada seorang sahabat datang. Sahabat itu bernama Abu Bakar. Abu Bakar ditangleti kali tiang-tiang Quraisy. Abu Bakar, jenengan apa percaya karo critane Muhammad sing mau bengi? Abu Jahal menjawab, bahkan lebih mustahil dari itu kalau cerita itu datangnya dari Muhammad. Saya orang yang paling pertama untuk mempercayainya. Jadi Abu Bakar selalu mempercayai apa yang datang dari Nabi Muhammad. Pulanen Abu Bakar niku bar kejadian niku ditambahi jenenge sakwise Abu Bakar, jenenge Abu Bakar Siddiq, selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejadian luar biasa. Makanya Al-Quran itu menerangkan, wa ma ja'alna ru'yal lati aroinaka illa fitnatal linnas, bahwa kejadian yang Rasulullah alami ini tidak lain hanyalah ujian, illa fitnatal linnas, kepada manusia. Ini ujian. Sampeyan percaya napa mboten kali Isra Mi'raj? Kata kowe kok ragu men. Mas yo karo mangan kacang gak apa jawaban. Sampean percaya apa ora karo Isra Mi'raj? Harus percaya, harus yakin. Karena kalau sampean tidak yakin dengan Isra Mi'raj, berarti sampean tidak yakin, tidak percaya dengan kewajiban sholat 5 waktu. Karena dapatnya amanah, dapatnya kewajiban menjalankan sholat 5 waktu itu terjadi pada saat Nabi Muhammad Mi'raj. Kalau kita tidak yakin dengan Isra Mi'raj, berarti kita tidak yakin dengan sholat 5 waktu. Pertanyaannya adalah, wong sing enek ning kene kabeh iki sholat 5 waktu apa gak? Insyaallah. Bersama aku beragama Islam harus sholat 5 waktu. Tidak boleh ditawar, karena sholat adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam keadaan apapun. Lagi aku wong Islam yo kudu sholat 5 waktu. Mergo huruf Islam niku enek 5. Sing pertama I, tandane sholat Isya. Yang kedua S, tandane sholat sing banter. Yang ketiga L, tandane sholat. Yang keempat A. Yang kelima M. Pas 5 huruf Islam. Jadi kudu sholat 5 waktu, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi M iki aja di ngomong. Yang kelima M, menstruasi. Wong itu biasanya kan ngono ya. Dijaluki tulu karo tanggane. Anake dadi manten, macak. Wayu, bedake 2 cm, bibire 1 cm. Bosok wayahe zuhur ditakoki, "Yu sampean kok gak salat to zuhur?" M, padahal sini ora M. Eman-eman beda. Wani dikodo, yo lek kodo. Kadang 12 ora salat. Nah ini yang menjadi perhatian kepada kita, bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun.
Dalam kejadian Isra Mi'raj dijelaskan Rasulullah dalam melakukan perjalanan Isra mampir dalam sebuah tempat, mampir dalam Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi, Yasrib namanya, cikal bakal Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan malam lagi, mampir di Sajarah Musa, pohon yang dibuat berlindung Nabi Musa pada saat dikejar oleh raja kaya, Raja Fir'aun. Nabi Musa berhenti karena dikejar oleh Raja Fir'aun. Tempat berhentinya Nabi Musa namanya Sajarah Musa. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan lagi melewati Baitul Lahmi. Baitul Lahmi adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Leneng ini buku sejarah sampean tulisannya Bethlehem. Nabi Muhammad sholat lagi 2 rakaat. Itu tanda bahwa meskipun kita dalam perjalanan, kita tetap wajib untuk menjalankan sholat. Namanya sholat safar. Wis tahu durung? Durung, sampean lunga perjalanan kok sholat. Sholat safar itu bisa dilakukan secara utuh, bisa dijamak, bisa dikosor. Oleh ku ngerti teko Pak Gianto, ini boloku sekolah Lirboyo di sini. Jadi meskipun kita perjalanan tetap wajib sholat. Terus kalau kita dalam perjalanan sesuai dengan gambaran Isra Mi'raj, Rasulullah selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Itu artinya lek sampean duwe perjalanan, nglakoni perjalanan, mampiro nang nggone tempat-tempat sing bersejarah. Contone lek sampean budal ning Surabaya, mampiro ning Ngampel, ziarah. Ojo arep ngapel iki kok pacare ning Surabaya, gak mampir Mbah Ngampel. Tempat-tempat bersejarah. Nah, sekarang ini kejadian Isra Mi'raj sudah berlalu. Kita masuk di bulan Saban. Saban bulan-bulan apal kurang? Wes tak tes. Pertama bulan Januari. Siapa mau Januari? Muharram. Yang kedua bulan Safar. Ketiga Muluti Rabiul Awal. Mulut dijenengi muluti mergo banyak di bulan Rabiul Awal itu banyak makanan yang masuk ke dalam jenengi mulut. Terus yang keempat, yang kelima Jumadil, yang keenam, yang ketujuh Rajab. Nah, ini bulan sekarang ini Rajab. Bar Rajab terus Saban, Ramadan yang ke-9, yang ke-10 napa? Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah. Aja selo, oleh selo Jawa. Selo iki artinya watu, Ki Ageng Selo. Yang ke-12 Dzulhijjah. Wong Jawa ngarani bulan besar. Mergo nang nggone bulan Dzulhijjah itu ada ibadah besar namanya ibadah kurban dan ibadah haji. Wonten selo, Kang Selo ya. Tapi jenenge mesti ganti iki. Abdurrahman ya tau sapa? Lali apa. Jadi di bulan Dzulhijjah ada ibadah besar yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kurban iki yo gede. Aku yakin ora kabeh wong nggo rantai iki kurban. Wong ora duwe dhuwit 4 juta duit turah ni ora mungkin kurban. Paling akeh-akeh ya kurban. Kurban perasaan ya to. Sebentar-bentar ngisin-ngisini yo. Nah, dari ke-12 bulan ini Rajab sebagai bulan mulia sudah kita lewati. Kita masuk bulan Saban. Bulan Saban iki dawuh Rasulullah, Rajabu sahrullah wa Sabanu sahri. Saban ini bulanku, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa Saban itu bulanku? Karena jenengan perlu ngerti bahwa turunnya ayat innallaha wa malaikatahu
yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun pada bulan Sa'ban. Bulannya di bulan Sa'ban. Kalau di bulan Rajab, karena ini bulannya Allah, di bulan Rajab kita harusnya memperbanyak istighfar. Mulanya enten istilah istighfar Rajab. Tapi kalau di bulan Sa'ban, karena kata Rasulullah adalah bulanku, maka di bulan Sa'ban sing luwih apik sampean ngakeh-ngakehne sholawat. Paham? Sholawat. Wa Ramadhanu sahru ummati. Di bulan Ramadan adalah bulannya umatku, maka di bulan Ramadan sampean sing luwih apik karena merupakan bulannya umatku dan kitabnya umatku adalah kitab Al-Qur'an, maka di bulan Ramadan sing luwih apik sampean ngakeh-ngakehne maca Al-Qur'an. Bulane ngene sasi Ramadan iku kathah tadarus Al-Qur'an. Tiap musola, tiap masjid ngenekne darusan. Antri sing pengen maca akeh mergo suarane ben dirungokne karo tanggane. Ben suarane dirungokne karo pacare, ya ora? Dilalah sing urut antri akeh akhirnya mbok wayahe dheke oleh kebagian 10 ayat. Mbok diwaca sesuke aras-arasen budal akhirnya setahun kur maca 10 ayat. Ene sing ngono ora? Akeh. Berarti bonakku yo memang ketularan kok kene asline. Nah, Sa'ban adalah bulanku kata Rasulullah. Jadi Sa'ban iki jenengan ngatah-ngatahke sholawat. Soalnya kenapa? Sholawat perlu diperbanyak karena satu-satunya ibadah, satu-satunya perintah Allah yang Allah melakukan dan Allah perintahkan niku namung sholawat. Kula baleni malih. Satu-satunya perintah Allah yang Allah perintahkan dan Allah lakukan niku namung sholawat. Gusti Allah perintah sholat, tapi Gusti Allah boten sholat. Bersama napa tau krungu Gusti Allah sholat? Sholatnya nanti boten nate nggih. Gusti Allah perintah zakat, tapi Gusti Allah boten zakat. Terus kan gua guyu gitu. Sebab sampean tahu ngerti Gusti Allah zakat. Gusti Allah perintah poso, Gusti Allah perintah haji, tapi Gusti Allah mboten poso nggih, mboten haji. Tapi begitu Allah memerintahkan puasa, begitu Allah memerintahkan sholawat kepada orang-orang yang beriman, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Soale akeh wong ora padha eling. Sifate alladzina sifate wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Shollu maca sholawat sampean kabeh. Ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Nah, perintah membaca sholawat kepada orang-orang yang beriman ini didahului ayat ini dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan lebih istimewa lagi karena kalimatnya diawali dengan huruf taukid. Artinya nopo taukid niku artinya sesungguhnya. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan satemene malaikate Allah iku yusholluna padha sholawat sapa Allah lan malaikat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Allah malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita orang yang beriman diperintahkan untuk sholawat. Mulane sholawat ini ibadah yang paling efisien, fleksibel. Sampan
Tidak perlu mempunyai wudhu untuk membaca sholawat. Tidak perlu untuk berada di tempat ibadah untuk membaca sholawat. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap diperbolehkan membaca sholawat. Ibu-ibu sing pas korah-korah karo maca sholawat. Bapak bar mulai kok sawah, celonone dicepot kolore. Uncale nangone kowe, Bu umbahno iki. Diplok nang raine. Astagfirullahaladzim. Ora usah ngamuk. Celonone kolore dicuci karo maca sholawat. Wong wedok sing M niku menstruasi lho wong wedok. Lha wong lanang gak M gitu, gak menstruasi, tapi mencret karo masur-masur. Maca sholawat oleh ora? Oleh. Oh, oleh, sing orang oleh sapa? Jadi sholawat ini ibadah yang paling efisien dan fleksibel. Dan yang paling utama, 1 kali sholawat dibalas kali Allah 10 kali. Ini kule ikhlas. Ikhlas bahkan tidak terhitung balasan dari Allah. Mulanya sholawat niku digandengne karo jaranan niku tetep berpahala. Sing ora oleh niku mendeme. Aku sering krungu lagu sholawatan ning jaranan. Wis ora apa-apa sholawate panggah oleh, tapi sing ora oleh mendeme karo nyeluk setan. oleh boleh saja. Jadi inilah ibadah yang paling fleksibel. Maka di bulan Sa'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, karena di bulan Sa'ban inilah bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini generasi muda kita, generasi kebanyakan jomblo, ini mengadakan penutupan jamiah. Penutupan jamiah apa niki? Rijalul Ansor. PAC nggih. Oh ranting, alhamdulillah ranting wis duwe jamiah. Rijalul Ansor. Mudah-mudahan Rijalul Ansor pada malam hari ini yang menutup jamiahnya, mudah-mudahan besok bisa dibuka lagi dengan keadaan yang lebih bermanfaat, lebih gembiar dan lebih seru di tahun yang akan datang. Jadi ditutup sekarang ini, tapi artinya penutupan sementara. Nah, aku bagian nutup, padahal aku orang ngerti jero ini apa. Iki sing bagian buka sapa pun. Jane penak bagian buka timbangane bagian nutup. Teko nang ngene nggo ora teh mau nutup ngono iki. Padahal di sini apa aku ya ora ro. Wis mudah-mudahan apa yang dilakukan Rijalul Ansor nanti Gogorate ini bermanfaat buat umat, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kawula hormati, saking kawula cekap semanten mungkin enten kelentu kula anggen kula matur, kelentu kula anggen kula matur, kula nyuwun sepunten ingkang kathah. Mugi-mugi panjenengan sedaya mboten enten sing puas kalih kula, mergo kula sanes alat pemuas nggih. Ya, kula kan manusia kecil biasa. Nah, mugi-mugi menawi enten sing anu napa iki jane sapa to cah cilik ngomong ora duwe tata krama, omongane kasar nggih, kula nyuwun sepunten ingkang kathah, kula boten saged ngomong alus, omongan kula kasar mergo kula niki makhluk kasar sanes makhluk halus. Saking kawula cekap semanten, 4 kecemplung santen lepat nyuwun